Shalom semuanya. Shalom. Kita bersyukur pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Teman-teman, seperti biasa sebelum memulai ibadah, dipersilakan untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mars Pelkat PP. Bernyanyi dari Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Allah, kami bersyukur kepadamu untuk setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami yang masih boleh kami rasakan. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tuhan Yesus yang boleh pimpin dan sertai dari awal sampai pada akhirnya, agar kiranya ibadah kami boleh seturut dan kehendak-Mu dan kehidupan kami boleh selalu memuliakan-Mu saja. Terima kasih Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 31 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Mazmur 31 ayat yang pertama sampai yang 36. Saya akan bacakan untuk kita semua. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendengkanlah telinga-Mu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Demikian pembacaan Mazmur, teman-teman dipersilakan duduk. Untuk merespon Mazmur yang sudah dibaca, mari kita bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 128,
Ku diberikan kidung baru. Oleh Kak Derik. Silakan Kak. Shalom adik-adik kakak Taruna GPW Martoria. Apa kabarnya? Kakak harap semua dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita. Cukup lama teman-teman, adik-adikku, kita tidak berjumpa secara langsung. Kita mulai beralih ibadah dari tatap muka menjadi streaming, tapi kakak harap itu semua tidak mengubah semangat dan sukacita kita untuk dapat bersekutu bersama. Teman-teman, sebelum memasuki firman Tuhan, teman-teman dipersilakan untuk menyiapkan Alkitab kita yang akan dibaca dari Yoel pasalnya yang kedua, ayat yang ke-28 sampai dengan 29. Yoel pasal 2, ayat 28 sampai 29. Yoel itu ada di perjanjian lama atau baru, teman-teman? Ya, ada di perjanjian lama, di sebelum Amos. Kita siapkan Alkitab kita dari Yoel pasal kedua ayat 28 sampai 29. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa untuk setiap anugerah penyerta-Mu yang boleh terus kami rasakan hingga sampai saat ini Bapa. Bapa, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah apa yang telah kami baca, kami renungkan, boleh dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, Bapa. Bapa, biarlah sukacita yang akan terus kami rasakan tidak berkurang, Bapa, meskipun kami mengalami sebuah perubahan ibadah, Bapa, dari biasa kami tatap langsung, Bapa, tapi saat ini kita melalui streaming, Bapa, tapi itu semua tetap kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, Bapa. Ampuni salah dan dosa kami, Bapa, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita akan membaca Alkitab kita dari Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Kakak undang untuk semuanya bangkit berdiri. Jangan malas-malasan meskipun kita di rumah ya, teman-teman. Kita bangkit berdiri, teman-teman. Judul perikop adalah Hari Tuhan. Kakak akan membacanya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Berbahagialah kita yang telah mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. 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 Dipersilakan duduk kembali. Ya. Setelah kita membaca Alkitab tadi, teman-teman boleh duduk yang masih berdiri di rumah ya. Oh ya, teman-teman masih ingat gak sih minggu lalu kita membahas tentang apa? Pada ibadah kan? Minggu lalu ibadah kita pertama kalinya untuk live streaming. Waktu itu pelayan firmannya Kak Yosua ya. Iya. Minggu lalu tentang belalang. Bener gak sih teman-teman? Ya, belalang yang melanda bangsa Israel ya waktu itu ya teman-teman. Iya, bangsa Israel waktu itu dilanda oleh belalang karena Tuhan mau merubah, teman-teman. Tuhan memberikan teguran kepada bangsa Israel. Teman-teman ada ingat kenapa bangsa Israel dihukum sama Tuhan? Atau bangsa Israel dikenal dengan bangsa yang apa sih, teman-teman? Ya, tegar tengkuk ya, teman-teman, yang masih keras kepala. Udah Tuhan ampuni, Tuhan kasihani, berbalik lagi. Nah,
pada minggu lalu dibahas mengenai bangsa Israel dianda oleh belalang, teman-teman. Belalang ini membuat atau memberikan dampak yang cukup parah, teman-teman, baik dari kelaparan dan juga kekeringan, sehingga menyulitkan untuk setiap aktivitasnya, teman-teman. Nah, pada waktu itu ada Nabi Yoel, teman-teman, kan. Nabi Yoel yang dikirim atau diutus sama Tuhan untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsa Israel, untuk meninggalkan kehidupan yang lama, untuk memasuki kehidupan yang baru, teman-teman. Tuhan mau bangsa Israel bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan, teman-teman. Diutuslah Nabi Yoel untuk membawa perubahan itu, teman-teman. Nah, teman-teman, pada minggu ini tema kita pada minggu ini adalah Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada padaku. Dan minggu ini juga, teman-teman, kita merayakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu hari keberapa sih, teman-teman? Setelah kebangkitan Tuhan, ya. Ya, hari Pentakosta. Iya, Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit. Dan hari Pentakosta itu ditandai oleh dicurahkannya Roh Kudus, teman-teman. Curahkannya Roh Kudus ke tengah-tengah dunia ini, teman-teman. Nah, kalau kita ini masih berkesinambungan, teman-teman, dari yang minggu lalu sampai dengan yang saat ini. Ketika bangsa Yoel membuat perubahan, bangsa Israel telah meninggalkan dosa lamanya dan telah masuk ke kehidupan baru, hidup yang mengikuti jalan Tuhan, teman-teman. Maka Tuhan mendengar dan melihat sebuah pertobatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan Tuhan setelah melihat itu, Tuhan memberikan sebuah pemberian, sebuah gift, hadiah yang dari Tuhan untuk umat manusia, gitu, teman-teman. Terutama di bangsa Israel pada waktu itu. Tuhan memberikan roh, teman-teman, Roh Kudus, Roh Allah yang dicurahkan kepada seluruh manusia. Meskipun waktu itu bangsa Israel telah berpaling daripada Tuhan dan telah kembali pada saat ini, dan Tuhan melihat bahwa pertobatan yang dilakukan oleh bangsa Israel, dan Tuhan seperti mengapresiasi, gitu. Oh, kalian sudah kembali lagi kepada jalanku, maka aku memberikan sesuatu, yaitu Roh Kudus, Roh Tuhan yang dicurahkan, teman-teman. Nah, teman-teman, sesuai dengan tema kita, Roh Tuhan ada padaku. Apa sih kira-kira, teman-teman, yang teman-teman pahami mengenai Roh Tuhan? Ada yang bisa jawab? Di komen aja, teman-teman. Iya, Roh Tuhan itulah yang menyertai kita hingga sampai saat ini, teman-teman. Roh Tuhan yang telah menuntun kita, mungkin dari kita beraktivitas, dari awal, dari pagi hingga sampai saat ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan, teman-teman, yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Ya, Roh Tuhan telah membantu dan memampukan kita untuk bernubuat, teman-teman. Bernubuat seperti yang kita baca. Ayo kita baca lagi, teman-teman, di ayat yang ke-28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Di sini Tuhan mengatakan bahwa Roh Tuhan telah dicurahkan kepada seluruh manusia, tidak memandang umur, tidak memandang golongan, teman-teman, seperti yang di 29. Kepada hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Hamba-hamba yang di sini yang dimaksud adalah mungkin budak, teman-teman, yang waktu pada masa lalu dipekerjakan sebagai pekerja, teman-teman. Atau mungkin kalau dalam era saat ini kita kenal dengan asisten rumah tangga, mungkin waktu itu ada budak, ada tuan, gitu, ada perbedaan kelas, teman-teman. Tuhan mencurahkan roh itu tidak membeda-bedakan. Dikatakan kepada yang tua, kepada yang muda, kepada laki-laki, kepada perempuan, kepada hamba-hambanya, semuanya dicurahkan oleh roh. Dan Tuhan melihat bahwa semua manusia pantas untuk mendapatkan roh Tuhan, teman-teman. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, kira-kira apa fungsi roh Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman? Kalau secara langsung enak, teman-teman, kita bisa berdiskusi, cuma jangan mengalami semangat kita, teman-teman. Teman-teman boleh menjawab secara pribadi ataupun menulis komen sebelum kakak menjelaskan. Teman-teman sudah menulis dulu bahwa oh ini dari sudut pandang teman-teman.
Nah, fungsi roh Tuhan teman-teman salah satunya adalah membantu kita mengambil keputusan yang tepat, teman-teman. Kadang kita mau mengambil keputusan suka bingung, teman-teman. Wah, jika saya ambil keputusannya A, kira-kira itu yang tepat belum ya? Apa janjian yang B lebih tepat? Atau janjian yang C lebih tepat? Itu kadang membuat kita menjadi bingung, teman-teman. Nah, itulah gunanya roh Tuhan, teman-teman, di situ dihadirkan, teman-teman, untuk membantu kita mengambil sebuah keputusan. Kira-kira yang tepat yang mana? Dengan cara apa kita mengambil keputusan itu? Yaitu meminta tuntunan roh Tuhan, teman-teman. Kira-kira ketika kita mau mendapatkan roh Tuhan itu, ada proses yang harus kita jalani, teman-teman. Salah satunya adalah kita berdoa, kita mendekatkan diri kita sama Tuhan, sehingga suara Tuhan lah yang kita dengar, teman-teman. Roh Tuhan itulah yang benar-benar menuntun kita, teman-teman. Yang jadi pertanyaan, teman-teman, bagaimana meyakini, oh ini tuntunan Tuhan atau enggak ya? Apa jajan ini bukan suara Tuhan, atau ini bukan roh Tuhan? Yang kita yakini bahwa di dalam diri kita, teman-teman, ada dua suara, teman-teman. Suara manusia dan suara Tuhan. Tapi yang kita yakini bahwa suara Tuhan adalah suara yang menuntun kita melakukan hal yang baik. Roh Tuhan akan menuntun kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika kita mendengar atau kita mau melakukan sesuatu yang tidak baik, maka itu bukan dari Tuhan, itu bukan roh Tuhan, teman-teman. Yang jadi pertanyaan kembali, teman-teman, mampukah kita mendengar roh Tuhan, teman-teman? Karena dua suara dalam diri kita, suara manusia dan suara Tuhan. Kadang kita bimbang, kita bingung yang mana yang harus kita ikutin, teman-teman. Kadang kita bertanya, di mana roh Tuhan, di mana suara Tuhan? Kok saya masih melakukan hal ini, hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan? Sebenarnya itu pertanyaan yang harus kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing, teman-teman. Ada dua pilihan, kita mau mengikuti yang mana, roh manusia kah atau roh Tuhan kah? Ketika kita memutuskan untuk mengikuti roh Tuhan, maka serahkan diri kita, teman-teman. Kita berdoa, kita mendekatkan diri sama Tuhan, sehingga hal-hal yang baik yang akan kita lakukan itu benar berasal dari Tuhan. Tapi justru ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, kita masih mementingkan ego kita, kita mau mendengarkan suara kita sendiri, teman-teman, bukan suara Tuhan, bukan roh Tuhan yang mau tuntun kita, teman-teman. Seperti apa sih kan misalnya kita mendengarkan suara Tuhan? Salah satunya melalui saat ini, teman-teman, mau menyiapkan diri teman-teman untuk melihat di YouTube IHMPT ini. Teman-teman mau mendengarkan, teman-teman mau belajar, teman-teman mau mendekatkan diri sama Tuhan. Itu adalah suara Tuhan, teman-teman, gitu. Tapi ketika teman-teman tahu ada jadwal IHMPT, tapi teman-teman malah udahlah mabar aja lah, mabar koi. Nah, itu suara siapa yang kita dengar, teman-teman? Suara manusia atau suara Tuhan? Gitu. Kita mementingkan ego kita, lebih seru main PUBG lah, libur, kita di rumah aja, nanti juga bisa. Nah, itu keputusan teman-teman ya. Teman-teman mau ambil keputusan yang mana? Yang kita sadari bahwa roh Tuhan itu sudah ada dalam diri setiap manusia. Tapi yang jadi pertanyaan, maukah manusia itu mengambil atau mendengar suara tuntunan roh Tuhan itu? Seperti yang tertulis di ayat yang ke-28, bahwa roh Tuhan itu ada untuk setiap manusia, dicurahkan untuk setiap manusia, tidak membeda-bedakan, baik tua, muda, perempuan, laki-laki, mau hamba, mau tuan, tidak beda-bedakan, semua dicurahkannya. Kembali lagi, apakah kita mau menerima dan mendengarkan suara Tuhan? Itu kembali ke pribadi kita masing-masing, teman-teman. Yang kakak mau bagian yang di sini, yang pertama adalah kita meminta atau mendengar suara tuntunan roh Tuhan itu untuk mampu kita menjalani kehidupan kita masing-masing, untuk menghadapi tantangan demi tantangan yang akan kita lakukan, teman-teman. Yang kedua adalah karena roh Tuhan tidak membeda-bedakan. Saat ini ketika teman-teman masih berusaha membeda-bedakan, baik itu mengenai ras dan golongan, perbedaan kelas, kaya atau miskin, dia anak Tuhan atau dia berbeda, teman-teman harus tinggalkan itu semua gitu.
Karena roh Tuhan ketika udah dicurahkan teman-teman tidak melihat perbedaan lagi teman-teman. Dia suku ini, suku itu tidak lagi dilihat teman-teman, tapi teman-teman tetap mencurahkan kebaikan. Kebaikan itu lahir dari karena Tuhan telah mencurahkan rohnya teman-teman. Jadi roh Tuhan ada padaku sesuai tema. Teman-teman dalam kondisi saat ini mungkin teman-teman mengalami banyak perbedaan. Mungkin teman-teman rindu yang di sekolah biasanya ketemu dengan teman-temannya, belajar bersama di kelas mungkin, dan juga IHMPT, kita berkumpul bersama di gedung PT. Mungkin sebuah perubahan-perubahan yang mulai terjadi teman-teman. Mungkin teman-teman merasa, sekolah secara online ini menyusahkan ya, banyak tugasnya teman-teman. Mendingan yang kayak waktu itu nih, mending saya main aja keluar ketemu sama teman-teman. Nah, inilah sebuah proses-proses yang teman-teman harus hadapi, tantangan-tantangan yang teman-teman harus hadapi. Bagaimana caranya? Kita mau mendengar suara Tuhan gitu. Mungkin itu aja teman-teman. Ketika teman-teman mengalami sebuah perubahan-perubahan yang cukup dialami oleh seluruh golongan teman-teman, seluruh angkatan, baik yang tua maupun yang muda, kita mengalami sebuah perubahan. Dan jangan pernah lupa untuk meminta suara Tuhan untuk memimpin setiap langkah kita, biar suara Tuhanlah yang menentukan kehidupan kita selanjutnya teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa kakak bagikan. Jika teman-teman ingin sharing, kita bisa di grup teman-teman, dan nanti juga kita akan melalui video call mungkin secara bersama-sama. Kita akan sharing kira-kira apa sih yang adik-adik atau teman-teman alami belakangan ini, perubahan apa, dan cara mengatasinya seperti apa. Kita bisa sharing sama-sama teman-teman. Mungkin itu saja. Tuhan memberkati. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah disampaikan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 237, Roh Kudus Tetap Teguh. Mari kita berdalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah pengertian yang masih boleh terus kami rasakan hingga sampai saat ini Bapa. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini Bapa. Meskipun secara streaming tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk bersekutu bersama Bapa. Bapa dalam surga, kami berdoa Bapa untuk firman yang telah kami dengar Bapa. Biar firman yang telah kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, dan kami mau mendengar suara-Mu Bapa, dan kami yakin bahwa Roh Tuhan ada dalam diri kami, sehingga kehidupan kami selanjutnya selalu dalam penyertaan Roh Tuhan, dan setiap hal yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu Bapa, dan berkenan di hadapan-Mu Bapa dalam surga. Kami berdoa untuk gereja dan pelayanan kami Bapa, biar Engkau memberkati gereja Marturia. Kami berdoa untuk seluruh presbiter Bapa yang ada, untuk seluruh kakak layan, untuk setiap yang bertugas Bapa. Kami berdoa Bapa dalam kondisi saat ini Bapa, biar pelayanan ini terus boleh berjalan Bapa, sehingga nama Tuhan saja dimuliakan dan tinggikan Bapa. Kami mohon ampun jika dalam keseharian Bapa ada hal-hal yang kurang berkenan dalam proses kami beribadah Bapa. Kami mohon ampun Bapa, biar Engkau memberkati Bapa setiap hal yang kami lakukan ke depannya menjadi lebih baik dan berkenan di hadapan-Mu.
Kami berdoa Bapa untuk seluruh gereja di muka bumi ini, secara khusus GPIB secara sinodal Bapa, biar terus melayani Bapa sehingga nama Tuhan tetap terpancar Bapa. Bapa yang surga, kami berdoa untuk berkat PT juga Bapa, untuk setiap program-program yang akan terlaksana ke depannya, untuk setiap hal-hal kegiatan Bapa, biar Engkau memberkati, boleh berjalan baik dan seturut dan kehendak-Mu saja Bapa. Kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami, untuk dunia ini Bapa. Kami berdoa untuk pemerintahan tertinggi dan terendah Bapa, biar Engkau memberkati setiap kebijakan yang diambil Bapa, secara khusus untuk saat ini saat menghadapi pandemi ini Bapa, biar Engkau memberkati setiap kebijakan, setiap hal yang dilakukan dapat menjadi lebih baik, memberikan dampak yang baik, sehingga kami sebagai masyarakat tetap bergandengan tangan untuk mendukung satu sama lain Bapa. Meskipun saat ini kami harus menjaga jarak untuk saling melindungi Bapa, Engkau memberkati Bapa sehingga nama Tuhan tetap terus kami pancarkan meskipun kami tidak bertemu satu sama lain Bapa. Biar Engkau memberkati bangsa dan negara kami, untuk setiap perekonomian, untuk kesehatan, untuk kekuatan pemulihan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan memulihkan Bapa. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan pengasihan-Mu saja Bapa dalam surga. Kami mohon ampun setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat Bapa. Kami berdoa untuk adik-adik yang mungkin masih dalam masa studi online Bapa, biar Engkau memberkati semangat tetap seperti biasanya Bapa. Biar tetap memancarkan terang kasih-Mu di manapun berada, mungkin saat ini harus bersekolah secara online Bapa. Berkati juga untuk teman-teman yang sedang mencari kuliah Bapa, yang telah menyelesaikan bangku SMA-nya, untuk teman-teman yang sudah lulus juga SMP mencari bangku sekolah SMA, begitu juga dengan seluruh kakak layan yang mungkin masih dalam pergumulan mencari pekerjaan Bapa. Biar Engkau memberkati Bapa untuk kakak layan yang dalam masa pekerjaannya Bapa, atau harus dirumahkan saat ini Bapa. Biar Engkau memberkati, berkat yang tidak pernah henti yang hanya daripada Engkau saja Bapa. Kami mohon ampun, kami serahkan semua kehidupan kami sesuai dalam pengasihan-Mu. Kami alaskan semua ini dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kepada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 302, Ku Beri Persembahan. Bersama-sama mendoakan persembahan kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami boleh mengumpulkan persembahan yang adalah berkat daripada-Mu saja. Kiranya Engkau yang boleh memberkati dan menguduskan persembahan kami ini, agar kiranya boleh dipergunakan sebaik-baiknya untuk gereja dan pelayanan kami. Terima kasih Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk, kita akan mendengarkan warta PT. Warta PT-nya, terima kasih karena sampai saat ini teman-teman masih
bersama-sama beribadah walaupun secara rekaman atau live streaming. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk kuotanya seperti biasa, minggu depan masih ada ibadah. Kiranya teman-teman boleh semakin rajin lagi beribadah, bersekutu memuji Tuhan. Sekian Warta PT. Kita akan mendengarkan amanat pengutusan. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Oke, kita masuk ke dalam amanat pengutusan dari 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nyanyian pengutusan kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 84, dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya.